Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Melanjutkan perjalanan di Unova. Akhirnya tiba bagi Satoshi untuk menantang gym leader pertamanya. Satoshi dan Pikachu akhirnya tiba di Stratton City, tempat di mana mereka akan menantang gym leader pertama di Unova. Saking bersemangatnya, Satoshi hampir lupa ia tidak tahu di mana gym itu berada. Iris bilang Satoshi seperti anak-anak saja, melakukan sesuatu tanpa mempersiapkan segalanya. Iris selalu memberi makan Exu yang biasa bersembunyi di balik rambutnya. Sesaat kemudian muncul seorang pemuda berambut hijau berpakaian rapi, mengomentari bahwa Iris dan Pokemonnya itu sangat serasi sekali. Lalu beralih ke Pikachu yang baru pertama kali ia lihat, karena Pokemon ini sangat langka sekali di sini. Satoshi lalu memperkenalkan dirinya yang berasal dari Kanto. Pemuda itu pun memperkenalkan dirinya juga yang bernama Dan, seorang Pokemon connoisseur, seseorang yang menilai kecocokan antar Pokemon dan trainer. Pekerjaan eksklusif yang ada di Unova saja. Wajar kalau Satoshi tidak mengetahuinya. Kalau begitu, Satoshi meminta Dan untuk mengecek keserasiannya dengan Pikachu-nya. Namun juga Iris kembali mengingatkan tujuan Satoshi datang ke sini bukanlah itu. Satoshi pun menanyakan apakah Dan tahu di mana Stratton Gym. Kebetulan Dan tahu di mana tempatnya, dan dengan senang hati akan mengantarkan mereka ke sana. Setibanya di sana, Satoshi langsung masuk ke dalamnya, hanya untuk melihat di dalamnya nampak bukan seperti gym pada umumnya, melainkan seperti restoran. Dua pelayan menghampiri dan menawarkan menu yang tersaji di tempat ini, karena terus mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Satoshi berteriak kencang bahwa ia ingin menantang gym leader. Di saat Satoshi hendak meninggalkan gym, tiba-tiba saja lampunya mati. Ternyata Dan dan dua pelayan tadi merupakan tiga bersaudara yang memimpin Stratton Gym. Karena Satoshi ingin menantang, maka mereka pun membukakan battlefield yang tersembunyi di balik tembok. Sekarang waktunya Satoshi memilih akan melawan yang mana di antara tiga bersaudara tersebut. Kalau Satoshi menang, ia akan mendapatkan trio badge. Setelah melihat Pokemon Gym Leader, Satoshi secara mengejutkan ingin menghadapi ketiganya secara bergantian. Meski baru ini menerima request yang aneh-aneh, tiga bersaudara itu menyetujui permintaan Satoshi, yang mana Satoshi hanya perlu memenangkan dua di antara tiga pertandingan. Pertama-tama Satoshi akan berhadapan melawan Pot dan Pansear. Dan yang bertindak sebagai wasit menjelaskan peraturannya 1 versus 1, di mana Pokemon yang duluan tumbang akan langsung dinyatakan kalah. Satoshi memutuskan menggunakan Tepik sekalian sebagai pengalaman pertarungan pertamanya. Meskipun pada saat itu Oshawott akan lebih masuk akal digunakan untuk bertarung melawan Pansear yang bertipe api. Tepik mendaratkan tackle yang mana hal itu tidak berdampak banyak terhadap Pansear. Ketika Pansear membalasnya dengan Fire Punch, Tepik langsung terlempar. Pansear kemudian melancarkan flamethrower yang kembali menghit Tepik. Di follow up, Pansear sukses melancarkan serangannya. Berkali-kali Pot menggunakan strategi yang sama dengan menyembunyikan Pokemonnya di dalam tanah. Namun semuanya berubah ketika Tepik menggigit buntut Pansear. Meski sudah coba dilepaskan, tapi Tepik tetap menggigit erat buntutnya. Kemudian Tepik mengayunkan Pansear, melancarkan Ember dan men-tackle Pansear menabrak dinding, hingga Pokemon itu tak sanggup lagi berdiri. Satoshi pun memenangkan pertandingan pertamanya. Di pertandingan kedua, Korn telah menunggu Satoshi, di mana pertandingannya antara Pikachu versus Panpour, yang tentunya akan sangat tidak diuntungkan dalam pertarungan ini. Pikachu yang mencoba quick attack dibingungkan double team Panpour. Meski tipe air lemah terhadap tipe listrik, Pikachu itu bukanlah tandingan Panpour, kata Korn. Buktinya Panpour bisa menjaga Thunderbolt dengan water gun yang diarahkan ke kakinya, menyebabkan Pikachu kehilangan keseimbangan. Korn yang telah memperhitungkan pergerakan Satoshi bisa dengan mudah memerintahkan Panpournya untuk menyudutkan Pikachu. Satoshi masih belum menyerah dan menyuruh Pikachu untuk bangkit. Akhirnya Pikachu melancarkan Volt Tackle. Korn yang tahu Satoshi akan memerintahkan move itu, menyuruh Panpour mode sport. Akibatnya Pikachu terpeleset kehilangan keseimbangannya lagi.
Di saat inilah water gun dilancarkan. Pikachu yang sama sekali tidak bisa menyentuh lawannya akhirnya tumbang juga. Sementara itu, tim Rocket telah tiba di kota ini juga. Setelah sebelumnya menerima misi dari bos mereka, kini tim Rocket berada tepat di spot yang dimaksud. Tim Rocket masuk ke dalam gorong-gorong. Di sana mereka menghubungi bos, meminta penjelasan tentang misi yang harus mereka lakukan. Ternyata mereka diminta untuk menyelidiki future energi yang berada di bekas peninggalan penelitian di kota ini. Menurut sumber terpercaya, future energi tersebut mempunyai kekuatan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Sekali lagi, Sakaki mengingatkan bahwa mereka adalah anggota tim Rocket yang terbaik. Mendengar hal ini, tim Rocket pun berjanji akan menyelesaikan misi yang diberikan. Berpindah lagi ke Satoshi yang akan mengadakan pertandingan terakhirnya. Satoshi perlu memenangkan satu pertandingan lagi agar bisa mendapatkan badge. Dan hal ini akan ditentukan dengan pertandingannya melawan Dan. Namun Dan tidak akan memberikan kesempatan begitu saja. Dan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya demi mengalahkan Satoshi. Untuk menghadapi Pansek, Satoshi secara mengejutkan memilih Oshawott yang nyata-nyatanya lemah melawan tipe rumput. Oshawott pun juga merasakan hal yang sama ketika bertatap-tatapan dengan Pansek, sehingga Oshawott memilih mundur bersembunyi di belakang Satoshi. Namun Satoshi dan Pikachu segera mendorongnya kembali ke battlefield. Untuk sekarang Satoshi membutuhkan bantuannya. Oshawott tentunya ingat hari di mana dengan gagah beraninya ia maju mengalahkan tim Rocket. Oshawott yang tadinya sempat ketakutan kembali mendapatkan kepercayaan diri. Oshawott mencoba tackle tapi Pansek bisa mengatasinya dengan Ballet Seed. Din menyatakan Satoshi belum cocok dengan Oshawottnya. Untuk membuktikannya, Pansek menggigit Oshawott hingga ia tak sengaja menabrak batu. Saat Oshawott berupaya membalas dengan water gun, semua serangannya dapat dihindari Pansek. Satoshi menyuruh Oshawott untuk membidik dengan benar. Hasilnya, setelah beberapa kali water gun, akhirnya serangan itu terkena juga. Dan tidak bergeming sedikit pun, dan memerintahkan Pansek mengumpulkan energi sinar matahari. Begitu sudah terisi penuh, solar beam langsung ditembakkannya. Oshawott yang panik tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Beruntung di detik-detik terakhir ia menggunakan cangkang kerangnya untuk berlindung dari solar beam itu. Dan kagum dengan respon super cepat Oshawott. Maka dari itu, kali ini ia tidak akan menahan diri lagi. Pansek melancarkan Bullet Seed yang bisa dihalau menggunakan cangkang kerangnya lagi. Saat Oshawott mengeluarkan move terbarunya, yaitu Razor Seal, Pansek bisa mematahkannya dengan Bullet Seed. Akibatnya cangkang kerangnya berada jauh sekali dari jangkauannya. Dan menyayangkan keputusan Satoshi yang mencoba melawan tipe rumput dengan tipe air. Dari situ saja sudah ketahuan kualitasnya sebagai seorang trainer. Satoshi bilang tipe Pokemon bukanlah yang terpenting, melainkan gaya bertarungnya lah yang akan menjadi penentunya. Satoshi memerintahkan Oshawott mengarahkan water gun ke dinding. Hasilnya water gun itu terpantul-pantul hingga cangkang kerang kembali ke tangan Oshawott. Dengan begitu Oshawott jadi bisa Razor Seal lagi. Kemudian kedua Pokemon saling beradu serangan. Namun ternyata Oshawott lah yang lebih diunggulkan. Satoshi pun memenangkan pertandingan ini. Terlebih lagi, Satoshi mendapatkan Trio Badge, yang merupakan badge pertamanya di Unova. Satoshi lalu menunjukkan kepada Iris bahwa ia bisa melakukannya. Namun Iris merasa masih banyak yang belum diketahui Satoshi ketika menyangkut Pokemon Battle. Lantas Satoshi kali ini menantang Iris bertarung, yang sayangnya dihentikan sebelum sempat berlangsung. Ketika ditanya apakah mereka berdua berpetualang bersama, Iris bilang ia tidak sudi berjalan bersama Satoshi, meninggalkan mereka yang masih bingung dengan pernyataannya. Tim Rocket tiba di daerah reruntuhan. Mereka mengeluarkan alat detektor untuk mendeteksi sekaligus mengecek energi. Yang lama-kelamaan energi tadi muncul ke permukaan. Hal ini menyebabkan Pokemon yang merasakan getarannya dibuat ketakutan. Satoshi yang berada di Pokemon Center menyerahkan Pokemonnya untuk dirawat. Meski berbeda wilayah, ternyata dimanapun mereka berada, Suster Joy itu semuanya mirip. Kemudian Dan mengajak Satoshi berbicara dan menanyakan hal yang terlalu sulit dicerna, sehingga Satoshi tidak bisa menjawab satupun pertanyaannya.
Tak lama setelahnya, Pokemon Satoshi sudah dalam keadaan full. Ini baru pertama kalinya Satoshi melihat Audino, yang pekerjaan sehari-harinya membantu Suster Joy merawat para Pokemon. Lalu Iris yang terburu-buru datang dengan membawa Exo dalam keadaan tubuhnya bersinar pink. Iris mengatakan keadaan Pokemonnya jadi seperti ini karena terpapar sinar pink yang ada di kota. Seorang wanita yang memang mempunyai firasat akan hal ini tiba di Pokemon Center. Wanita itu memerintahkan Munna membangunkan Exo. Dengan Dream Eater, Munna menyerap energi pink itu dari tubuhnya. Exo yang telah terbangun melihat mimpinya sendiri, di mana ia menginginkan untuk segera berevolusi. Wanita tadi lalu memperkenalkan dirinya sebagai Prof. Makomo, seseorang yang menyelidiki energi misterius di kota ini. Pada saat itu, di luar kota telah ditutupi energi pink, dan Prof. Makomo menjelaskan itu sebenarnya berasal dari Musarna, yang merupakan evolusi dari Munna. Dengan dibantu petugas Junsa, mereka pun pergi ke lokasi reruntuhan lab. Prof. Makomo lalu menceritakan, dulunya ia pernah bekerja di sana, mengadakan penelitian untuk memanfaatkan energi yang dihasilkan Musarna. Tapi saat penelitiannya berhasil, datang orang-orang jahat yang ingin mencuri Musarna. Akhirnya lab penelitian meledak diikuti dengan menghilangnya Musarna. Tapi dengan munculnya energi pink, diyakini Musarna itu pasti masih hidup. Singkat cerita, setibanya di reruntuhan lab, mereka bertemu dengan tim Rocket yang berupaya mencuri energi untuk kepentingan mereka pribadi. Namun energi pink bereaksi semakin kuat, yang dibarengi dengan munculnya Musarna. Tidak hanya itu, sekarang tim Rocket juga mengincar Musarna. Satoshi segera bertindak dan memerintahkan Pikachu menghancurkan mesin pengisap energi. Tapi sebelum itu, tim Rocket lagi-lagi berhasil melarikan diri. Nggak terbang ke langit-langit lagi ya guys ya. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya Prof. Makomo bisa berkumpul lagi dengan Pokemonnya. Tentunya hal ini tidak lepas dari pertolongan Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket melapor ke bos Sakaki, yang puas akan kerja keras mereka, dan meminta mereka menunggu misi selanjutnya. Keesokan harinya, Dan izin pamit kepada saudara-saudaranya, karena mulai hari ini ia akan berpetualang bersama Satoshi. Mereka berdua pun belum memutuskan mau kemana, tapi Dan tahu di mana Satoshi bisa menantang gym leader berikutnya. Tak lama kemudian Iris juga muncul, mengatakan niatnya yang juga ingin berpetualang bersama. Dengan begini lengkaplah sudah teman-teman yang akan menemani perjalanan Satoshi di region Unova.